Mas Adip ini juga adalah apa ya, certified personal trainer begitu ya untuk cedera dan sport performance tanpa menunggu waktu lagi begitu ya, sepertinya sudah banyak ini yang tidak sabar karena ini merupakan materi yang sepertinya dinanti-nanti juga oleh mahasiswa. Eh, topik materi yang akan disampaikan oleh Mas Adib adalah pelayanan klien cedera olahraga dari pendekatan, teknik, instruksi, dan pembuatan program terapi latihan. Baik, kepada Mas Adib Maftuhan, waktu dan screen saya persilakan. Monggo. Terima kasih Bu Gita. Selamat siang Bu. Selamat Mohon, siang. mohon izin ada Pak Dias juga, Pak Arif. Monggo. Ya, Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk berkontribusi dalam kegiatan pembekalan PKL mahasiswa IKOR 2021 ya Bu ya. Ibu, saya boleh share screen Bu ininya? Ada PPT. boleh. Biar Ya, sebentar ya. Pak Dias mungkin bisa dijadikan co-host. Siap, Adib, oke. iya. Oke, silakan. Adib sudah bisa. Sebentar. Sudah bisa Bu? Ada tampilannya? Masih, ya sudah muncul. Oke Bu, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Adib, lulusan IKOR 2018, jadi angkatan 2014. Kebetulan berminat atau konsentrasi di kesehatan olahraga, terutama di penanganan cedera, sport performance juga. Oke, teman-teman mahasiswa yang lain, ini sangat membantu ketika nanti dari teman-teman mahasiswa yang mau ke arah kesehatan olahraga atau ke penanganan cedera ya, ataupun di personal trainer pun, ini menurut saya basic banget dan fondasi lah untuk kita berkarir di situ. Dan untuk teman-teman mahasiswa yang lain yang ambil konsentrasi yang lain pun tidak masalah, karena ini juga ilmu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, langsung saja. Sebelumnya saya mau bahas dulu mengenai apakah boleh dari lulusan olahraga kemudian terjun di kesehatan olahraga atau menangani cedera ataupun di medis atau paramedik gitu ya. Secara undang-undang dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Olahraga Nasional, bab 1 pasal 1 nomor 5, yaitu berbunyi pelaku olahraga adalah setiap orang dan atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga ya, yang meliputi yang pertama pengolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keluargaan. Di sini menurut saya IKOR itu bisa masuk ke semuanya, dan saya pribadi merupakan praktisi masuk ke dalam tenaga keolahragaan, yang artinya tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga. Ya, sarjana IKOR udah cukup kuat lah ya Bu untuk itu, karena mata kuliahnya juga banyak yang mendukung di sini. Kemudian terus bagaimana korelasinya secara kebijakan IKOR untuk masuk ke ranah kesehatan olahraga atau ke dunia medis ataupun dunia terapi cedera gitu ya. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pada bagian kesehatan olahraga di sini. Pasal 80 ayat 3 yang berbunyi bahwa upaya kesehatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat 1, upaya kesehatan olahraga ditujukan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat melalui aktivitas fisik, latihan fisik, dan atau olahraga. Gitu. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Jadi teman-teman mahasiswa di sini step by step dari penanganan cedera sampai
misalkan katakanlah atlet ataupun individu untuk terjun ke olahraga. Kalau awam biasanya kan orang sakit cedera gitu, terus habis itu dipijat atau diterapi, kemudian dia langsung ke performa atau langsung dia main olahraganya gitu. Sebetulnya ada step by step-nya nih dan ada ranah-ranahnya masing-masing profesi. Jadi nanti IKOR ketika mau terjun di kesehatan olahraga, terutama di sini bagian medik dan paramedik, IKOR bergabung dengan fisioterapi dan juga dokter olahraga sama strength and conditioning coach. Sebenarnya strength and conditioning coach juga termasuk dalam ranahnya IKOR juga begitu. Ini diambil dari FIFA Medical Center, step by step-nya FC Barcelona pada tahun 2015. Yang pertama ketika ada pemain yang terkena cedera gitu ya. Kemudian pada fase pertama ranah dokter untuk mendiagnosa dan memberikan suatu rencana atau planning ya untuk kedepannya. Misalkan dari dokter nih dikasih apa namanya diagnosa, katakanlah pemain ini ankle sprain. Kemudian apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan gitu. Fase kedua ranahnya profesi fisioterapis, khususnya fisioterapis olahraga gitu ya. Di sini fisioterapis memberikan terapi yang sesuai dari anjuran dokter gitu. Dalam kasus ini perlu diketahui bahwa kemudian apa sih bedanya anak olahraga sama fisioterapi gitu ya. Secara step by step ini fisioterapi itu hanya ketika si atlet ankle sprain misalkan, kemudian dia tidak bisa berjalan, ya jalannya misalkan pincang atau apa. Di situ ranah fisioterapi untuk bagaimana si atlet supaya bisa jalan nih, begitu. Ya, kemudian di fase 3 physical trainer atau ranah dari sport terapis atau dari praktisi sport science itu meningkatkan kondisi fisiknya, ya dari mulai tadinya nggak bisa berjalan, akhirnya bisa berjalan. Nah di sini jembatan kita nyusun program bagaimana si atlet ini dari yang cederanya udah sembuh bisa jalan, kemudian bagaimana dia turun ke lapangan. Nah di sini fase namanya return to sport, ya kembali terjun ke performa olahraganya gitu. Kemudian di fase keempat injurinya udah mulai clear dan dia juga udah sembuh gitu ya. Katakanlah 90 sampai 99% dia sembuh sampai dia benar-benar siap untuk bermain gitu. Di sini ada dua profesi ya dari sport therapist ini nih dari IKOR, kemudian ada strength and conditioning coach. Kalau di luar negeri itu istilahnya ada yang namanya athletic trainer. Jadi dia tidak hanya menangani cedera, tapi juga dia memberikan program latihan fisik seperti itu. Ya, oke. Lanjut ke kita bahas sebentar ya sebelum bagaimana caranya membuat program untuk cedera olahraga. Dari cedera olahraga sendiri, saya percaya teman-teman di kuliahan sudah apa namanya diberikan materi, dapatkan materi mengenai cedera olahraga ya, yang merupakan kondisi terjadinya kerusakan pada sistem muskuloskeletal atau sistem otot dan rangka gitu ya, atau organ tubuh yang terjadi akibat kegiatan olahraga baik secara langsung ataupun tidak langsung yang mengakibatkan terjadinya gangguan pada fungsi tersebut. Ya misalkan fungsinya kaki ya untuk jalan, tapi karena cedera dia tidak bisa berjalan, yaitu keganggu fungsinya. Diklasifikasikan menjadi dua, waktu terjadi dan penyebabnya. Waktu terjadi itu cedera akut atau dia masih, maaf, ini PPT-nya salah. Cedera akut, jadi sebentar Bu, maaf problem. Saya lanjut ya Bu ya, nggak apa-apa Iya, sambil nunggu materinya. iya, Jadi oke. cedera dibagi dua, dari waktu terjadi sama penyebabnya. Kalau waktu terjadi itu ada cedera akut dan kronis. Cedera akut ya memang baru terjadinya cedera, kemudian kronis yang sudah lama, kemudian kambuh lagi, begitu. Terus kemudian yang dibagi dua selanjutnya yaitu
Ini bagaimana, Bu? Sebentar, maaf. Mohon izin Bu Gita, sebentar boleh saya ini dulu, ada kesalahan Iya. teknis. Oke, Adip. Oke, sambil menunggu Mas Adip. Eh, eh, iya Bu, ki- nanti sambil ini aja Bu, kalau misalkan ada pertanyaan boleh langsung saja, nggak apa-apa. Oke, Kita iya, sambil interaktif aja gitu, iya. santai Sambil saja. diskusi ya, bisa Ya, ya. iya, siap, siap, siap. Oke, adik-adik, tadi sudah ada pengantar sedikit ya dari Adip ya terkait penanganan cedera, jenis cedera ya, kemudian alurnya seperti apa. Mungkin ada yang mau tanya dulu atau mau diskusi dulu? Ada nggak nih yang di sini yang berminat atau apa ya, passionnya di sport terapis? Atau yang PKL-nya di klinik sport klinik ya, seperti yang ini, yang sekarang profesinya Mas Adip gitu ya di Medifit, atau ada yang di JSC ya, tadi ada yang di JSC kayaknya. Sepertinya sudah kembali lagi. Sudah Ibu. Oke, belum ada ini Dip yang mau tanya Iya, ya, bisa dilanjut dulu. nggak apa-apa Bu. Iya. Oke, lanjut kemudian sebentar. Dari tadi yang penyebabnya yaitu ada dari internal dan faktor eksternal ya teman-teman. Jadi cedera itu bisa dari internal, misalkan kondisi badannya lagi lelah nih, kemudian dia eh, melakukan aktivitas olahraga atau latihan, sedangkan kondisinya belum siap atau pemulihannya belum maksimal, seperti itu. Terus kemudian kalau faktor eksternal bisa jadi dari peralatan olahraganya, kemudian eh, lawan bertanding, lingkungan, seperti itu. Lanjut yang ke selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis cedera olahraga. Yang pertama yaitu kram otot akibat kelelahan otot atau faktor lingkungan, kemudian ada memar, ada eksplorasi atau lecet, ini akibat benda tumpul, kemudian laserasi itu robek akibat benda tajam, sprain dan strain. Perlu digarisbawahi kalau sprain itu terkait dengan ligamen ya, dan strain itu otot. Jadi kalau ankle sprain, kalau otot hamstring misalkan hamstring strain ya, bukan ankle strain atau kebalik hamstring sprain, seperti itu. Kemudian ada fraktur atau kerusakan pada tulang akibat benturan, dislokasi ya, posisi sendi yang salah, dan concussion atau cedera pada kepala. Oke, lanjut. Ini perkembangan dari penanganan cedera ya. Dari saya kuliah itu baru yang ada yang dibahas itu RICE. Jadi andalannya kalau ada cedera itu pasti RICE, pasti itu. Di raise, ice, compression, elevation gitu ya. Nah, kemudian itu dari tahun 1978 berkembang ke 2011 yaitu ada price tambahan P, protection ya. Di sini protection itu batasi si atlet atau si klien itu yang cedera untuk minimal gerak ya, tidak banyak gerak, seperti itu. Kemudian di 2012 bertambah lagi menjadi police, tambahan protection dan optimal. Optimal di sini yaitu fokus pada bagian yang cedera untuk sembuh, seperti itu ya. Dan terakhir 2019 ada yang namanya peace and love ya. Jadi dari P-nya itu protection atau batasi gerakan bisa 1-3 hari pembengkakan minimal, dan tinggikan nih area cedera lebih tinggi dari jantung ya, itu masuk ke elevate the injury line higher the heart of us as often as possible. Jadi meninggikan area cedera lebih tinggi dari jantung
gitu. Karena ketika kita si klien atau si atlet cedera, tubuh kita itu sebenarnya bisa healing sendiri gitu tanpa diobati. Dia bisa healing sendiri. Cuman prosesnya lama dan nggak maksimal seperti itu. Ketika ada cedera, otomatis darah akan mengalir ke area cedera untuk proses healing sendiri gitu. Kemudian ada void anti-inflammatory. Jadi untuk menghambat regenerasi jaringan yang baru begitu. Terus ada kompres, ini sama. Di sini kompresnya itu tambahan menggunakan ini apa namanya tapping bisa, kemudian deker bisa. Kalau di Jakarta kebanyakan pakainya itu seperti itu Bu, yang orang sekarang pakai short itu, yang celana ketat itu. Nah, Oh, iya. ya, Mirip jadi deker tapi yang ketat itu ya. ya, tapi kalau yang Hmm, benar-benar bagus itu dia di dalamnya ada uliran-uliran untuk proses pemulihan gitu. oke. Nah, kemudian ada edukasi ya. Kita sebagai trainer atau sebagai terapis atau sebagai coach itu sangat penting untuk mengedukasi tentang kondisi cederanya, kemudian apa sih nanti yang akan kita lakukan, ya kan? Karena begini, kalau orang cedera itu yang paling susah itu traumatiknya gitu. Sebenarnya itu bisa sembuh, udah sembuh katakanlah, tapi karena traumatik, akhirnya dia takut nih dan menghambat proses pemulihannya seperti itu. Harusnya dia berani, tapi karena nggak berani, ragu-ragu, gerakannya jadi nggak maksimal seperti itu. Ya. Kemudian lanjut load. Jadi ada beban, itu meningkatkan beban si cederanya itu. Jadi ketika load ini Bu, teman-teman, load ini berlaku ketika si cedera udah melewati fase pain free-nya itu. Ya. Jadi cedera itu kan sakit. Setelah sakit, otomatis si bagian yang sakit kita jarang digerakin. Akhirnya ini yang menyebabkan ototnya melemah, bisa atrofi gitu atau muscle weak. Makanya dikasih pembebanan untuk meningkatkan jaringan ototnya, ya kemampuan jaringan ototnya. Kemudian ada optimis, ya dari si terapis atau si coachnya atau si trainernya, kemudian dari si kliennya juga sama-sama yakin nih bakal sembuh. Ya, karena sebagus apapun misalkan terapis ataupun praktisi dengan program yang bagus, tapi si kliennya atau si pasiennya atau si atletnya dia nggak percaya bakal sembuh, ya nggak jadi sembuh gitu, nggak maksimal programnya gitu. Jadi persentase besar itu balik lagi ke optimisme dari si kliennya juga atau si pasiennya. Kemudian vaskularisasi ini latihan kardio ya teman-teman. Jadi kalau misalnya cedera tetap ada latihan, katakanlah cederanya di ankle sprain, kita bisa latihan kardio di tangan ya. Misalkan kalau di sini ada alat yang ini sepeda start untuk tangan gitu, jadi jantungnya masih bisa dilatih. Kemudian terakhir exercise ya, setelah improve progres bagus, kemudian dikasih exercise atau latihan ya. Ade Ikamala di mute ya. Pak Dias mohon dibantu ini yang jadi co-host. Saya sepertinya bukan co-host ya, jadi tidak bisa Siap, Bu. mute partisipan. Oke. Ya, sorry ya Adip, Iya silakan Bu, enggak dilanjut. apa-apa. Bisa dilanjut Ibu? Bisa. Siap, siap. Kemudian lanjut, ini teman-teman juga ada di perkuliahan anatomi, histologi, biomekanika juga ya Bu ya. Ini dasar banget, fondasi banget, dan bekal untuk kita terjun di dunia kesehatan olahraga. Entah itu mau jadi pelatih fisik atau jadi terapi fisik, ya ini sangat penting. Contohnya gini, kita mana tahu bakalan treatment si atlet atau si klien yang mengalami cedera otot, tapi kita nggak tahu ototnya dan kita nggak tahu geraknya. Itu bagaimana? Ya, jadi kita perlu tahu nih, mumpung teman-teman masih mahasiswa dan masih punya banyak waktu untuk belajar. Jujur dulu saya, Bu, waktu mau masuk itu agak nyesel karena lupa semua, Bu, tentang otot-otot. Serius. Ya, tapi masih diberi kesempatan untuk belajar. Ya, jadi perlu dipelajari mengenai otot-otot dan bagian ototnya. Basicnya gini, otot itu ada 3 bagian, ligamen, tendon, sama belly, muscle belly-nya ya.
Kalau tendon itu bagian beli yang nempel ke tulang, kemudian kalau ligamen itu yang nempelin tulang sama tulang tuh, nyambungin tulang sama tulang. Gitu. Gampangannya seperti itu. Ya. Kemudian nggak cuma otot nih, kita juga perlu tahu origo dan insersio ototnya. Ini konsep dasar. Karena kita bakal tahu suatu gerakan kalau kita tahu origo dan insersionya. Ya. Jadi ujung otot mana sih yang bergerak? Kan ada ujung otot yang diam dan ada ujung otot yang bergerak. Gitu. Katakanlah misalkan bicep. Bicep itu yang bergerak sininya atau bawahnya. Nah, di situ origo dan insersio. Selain itu ada gerakan-gerakan sendi seperti fleksi, ekstensi, dorsifleksi, plantar fleksi. Ini cuman mengulas kembali aja, nggak perlu dijelasin, teman-teman pasti hafal tentang ini. Ya, jadi dari konsep dasar ini kita akan tahu nih bagaimana kita akan men-treat atau mengasih program ke atlet atau ke pasien atau ke klien begitu. Ya, jadi kalau misalkan kita hafalnya tentang latihannya atau teknik latihannya, katakanlah cuma squat aja atau lunges aja gitu. Ya kita akan tahunya cuma squat aja gitu. Tapi kalau kita tahunya konsep dasar, walaupun satu konsep, tapi kita bakal bisa bikin lebih dari 10 kali latihan gitu. Tapi kalau kita cuma hafalnya satu latihan, ya kita akan tahunya cuma satu latihan aja. Kita nggak bisa berkembangin dari latihan itu. Seperti itu. Lanjut, kemudian ini konsep dasar dari cedera dan penanganannya. Yang pertama, cedera terjadi akibat pembebanan otot lebih besar dibandingkan kemampuan ototnya. Ya, teman-teman, gampangannya gini, otot kalau misalkan dia kuat dikasih beban nggak ada masalah. Tapi otot kalau lemah dikasih beban dia pasti bermasalah. Seperti itu. Ya, kemudian untuk rehab kemampuan otot atau pembebanan otot dikurangi, ya kemampuan ototnya lebih dibesarkan seperti itu. Jadi beban yang dikasih ke otot itu lebih kecil dibanding kemampuan biasanya, seperti itu. Terus lanjut untuk injury prevention-nya ketika sudah sembuh dari rehab atau sudah sembuh dari treatment program injury-nya, tetap harus yang paling penting itu injury prevention. Jangan kena cedera dulu baru berobat atau terapi gitu. Tapi yang paling penting ya jangan sampai cedera, dan perlu teman-teman sebagai praktisi mengedukasinya seperti itu. Gitu. Bukan masalah wah semakin banyak pasien atau semakin banyak klien itu kita makin ini, enggak. Tapi yang paling penting itu kita menjaga si pasien supaya enggak cedera lagi. Nah, caranya ya kemampuan ototnya ditinggikan atau dibesarkan dibanding pembebanan ototnya. Ya, pembebanan otot itu seperti ya, aktivitas sehari bisa, katakanlah kayak naik turun tangga, itu juga beban otot. Ya, orang kalau ototnya lemah, terus naik turun tangga nggak kuat, dia pasti cedera. Seperti itu. Oke, lanjut. Ya, kemudian di sini setelah kita bahas tadi kulitnya ya tentang cedera dan jenis-jenisnya, kemudian bagaimana konsep dasarnya, terus apa sih yang perlu kita lakukan gitu. Nah, di sini ada contoh kalau di kita Ibu ada namanya reka medis ya. Mungkin di rumah sakit juga banyak reka medis. Jadi itu tujuannya teman-teman untuk mengontrol dan mengevaluasi. Jadi kita kasih program itu nggak hanya kasih program. Setelah itu kita lupa kemarin kasih program apa gitu. Tapi kita kasih program untuk kedepannya apa sih catatannya gitu. Pertama itu subjek ya, kedua objek, ketiga assessment, dan yang keempat plan. Istilahnya SOAP atau SOAP ya. Dari subjek itu misalkan atlet atau pasien atau klien itu kita tanya nih apa sih keluhannya gitu kan. Contoh di sini katakanlah nyeri di lutut kiri fase 3 atau 4. Di sini fase itu visual auto scale dari 0 kita tidak merasakan sakit sampai 10 itu sakit banget ya. Kemudian ada keluhan lagi, ada rasa menjalar di area belakang lutut sampai ke pangkal betis sisi luar. Nah, tuh itu dari si pasien ngeluh lah segala macam. Kemudian yang kedua ada objek, kita harus ngisi objek juga nih. Objek itu kita yang menganalisa apa aja nih
dari pasiennya. Katakanlah, oh dia ternyata post-op ACL, sinistra itu lutut kiri, ya. Dia setelah operasi ACL bagian kiri. Kemudian kita asesmen lagi, kita palpasi di objeknya ini, namanya ada gastrocnemius muscle tightness, atau kita nemuin ternyata betisnya kenceng. Nah itu objek, ya. Padahal pasiennya nggak merasa, tapi itu objeknya ada kakuan itu pada otot betisnya. Kemudian ada popliteus muscle ini di belakang lutut, sama nival valgus sinistra. Kondisi pasiennya ini kakinya letter X, gitu, ya. Lanjut ke asesmen. Asesmen itu kita dari keluhan, kemudian dari objeknya yang kita dapat, apa sih kita bisa simpulkan, gitu. Nah, di sini kasus ini namanya fibular nerve syndrome. Kenapa? Ini saraf ya, fibular nerve, fibular tulangnya, nerve itu saraf yang berada di tulang fibular. Jadi gangguan saraf pada tulang fibular karena di sini dari subjeknya itu merasa menjalar di area belakang lutut. Ya, simple banget ciri khasnya kalau gangguan saraf itu merasanya menjalar gitu, ya. Nah, kemudian lanjut ke plan. Apa sih yang akan kita lakukan? Gitu. Ya, di sini ada release activation muscle dan strength training. Kenapa? Kok Ikor benerin cedera, pakainya strength training, ya, pakainya ada release activation segala gitu. Jadi balik lagi di awal konsep ya, teman-teman mahasiswa mungkin ada di sini yang sudah melatih atau mengajar. Ketika kita bergerak, katakanlah squat ataupun bicep curl lah, ya gampangannya itu ada 4 otot yang bekerja. Ya, yang pertama itu ada otot utama. Misalkan yang gampangnya bicep curl ya. Kita pakai dumbbell itu. Bicep curl, otot utamanya apa? Si bicep. Kemudian ada namanya otot antagonis muscle. Itu otot yang kebalikannya dari si bicepnya, yaitu ada belakang tricep. Kemudian ada otot stabilizer. Otot stabilizer itu otot yang menjaga sendi-sendi area otot yang kita latih. Katakanlah ini bicep nih, ada sendi elbow atau siku, kemudian ada sendi shoulder ya atau bahu. Nah, otot apa aja nih yang terlibat? Sama yang terakhir ada yang nama otot sinergis. Otot sinergis itu otot pembantu. Kita nggak bisa angkat dumbbell pakai bicep aja, tapi ada pembantu dari misalkan forearm-nya, dari si gripping-nya gitu. Nah, kenapa sih ada release activation muscle? Ya, konsepnya tadi cedera itu bebannya lebih besar dibanding kemampuan ototnya. Kemudian setelah itu kalau ototnya udah kuat tapi masih berpeluang cedera, kenapa? Risiko cederanya masih ada. Ada option lain dari CAP itu, yaitu muscle imbalance. Ya teman-teman, tadi ada otot utama, otot pembantu, otot antagonis, gitu. Penyebab cedera salah satunya ketika kita melakukan gerakan, otot utamanya itu tidak bekerja. Katakanlah teman-teman lari, ya nanti atau mau ketika PKL, teman-teman ketemu klien, latihan katakanlah leg press untuk bagian kaki, untuk bagian beresiko untuk cedera gitu. Jadi di sini release activation muscle itu kita assessment otot mana yang terlalu tightness atau terlalu overuse itu untuk dirilis, dilepas nih fungsinya si otot utama. Kemudian activation muscle itu otot yang lemah kita kuatin, akhirnya jadi balance gitu ya. Lanjut ke tahap strength training. Nah ini contoh programnya di bawahnya ya. Jadi ini gastroc ya yang dirilis, kemudian di aktivasinya otot bokongnya, kemudian otot gluteus yang di hip flexornya yang diaktifasi ya gitu. Nanti teman-teman kalau misalkan ini bingung glute bridge apa, laying leg lift apa, kaitannya apa, kembali lagi tadi yang di konsep otot ya, hafalin organ insertio itu penting banget. Jadi jangan sampai kayak saya waktu mau bekerja baru belajar gitu. Justru dari PKL ini jembatan nih nanti teman-teman mau berkarir di mana gitu. Kalau misalkan di sini siapin dari awal gitu ya. Lanjut kemudian setelah program jadi, apakah kita cuma kasih program aja ke pasien kemudian ngelakuin sendiri kan enggak.
kita sebagai trainer atau coach atau terapis, kita harus membantu nih sebelum kita pasti menjelaskan kan kayak tadi, ayo Bu, Bapak, kita lakuin gerakan katakanlah jumping jack. Si klien nggak tahu, ya kita harus menunjukkan dulu nih, ini caranya ya Bu ya, nanti otot ini yang bekerja seperti ini gitu. Ada yang kurang pas atau ada yang kurang benar, kita bantu. Ya kita kasih instruksi gimana gimana. Dan setelah itu kita tuntun, kita dampingin, dan kalau misalkan pembebanannya terlalu lemah, kita bisa naikkan untuk challenge. Ya. Nah, perlu teman-teman juga ingat untuk membuat program itu kita nggak boleh kaku-kaku juga ya. Maksudnya dalam artian, oh harus seperti ini, di teorinya seperti ini, karena kondisi lapangannya berbeda. Ya, ada prinsip namanya regression dan progression. Ketika si klien atau si pasien atau si atlet bisa dan masih mampu, kita perlu progresi bebannya gitu. Tapi kalau si klien kayaknya udah nggak bisa, beresiko gerakannya cedera, ya kita regress atau dikurangi bebannya. Itu regression dan progression. Lanjut, kemudian ini untuk kalau misalkan tadi ini ya teman-teman ikor tadi itu untuk yang cedera. Kemudian setelah cedera, apa sembuh terus udah nggak mau lanjut olahraga lagi, nggak mau lanjut aktivitas fisik lagi gitu. Nah, maintain di situ sebagai injury prevention biar nggak balik lagi gitu. Tujuannya di sini untuk program yaitu ada smart goal ya, banyak kalau di gym pakainya juga smart goal gitu. Jadi S-nya spesifik ya, goals-nya apa misalkan. Nanti teman-teman yang di gym atau yang sebagai trainer tanya nih sama kliennya, sebagai apa, mau kemana latihannya gitu, harus jelas. Katakanlah saya mau badannya bagus, ya badannya bagus seperti apa gitu, harus kurang. Kembali lagi tadi yang tujuannya untuk bagusin badan. Bagusin badan kan nggak terukur kayak gimana, itu subjektif. Harus diukur beratnya berapa, kemudian IMT-nya berapa gitu, ya, muscle-nya berapa persen, fat-nya berapa persen gitu. Lanjut, actionable, nggak hanya program aja nih, tapi perlu action dan hal-hal yang perlu dilakukan. Ya, lanjut ke realistik, ya tujuan atau programnya nanti real bisa dilakukan sama klien dan memungkinkan bakalan tercapai goals-nya. Dan T-nya time bound itu jangka waktu, harus target. Katakanlah kita buat program minimal 6 minggu latihan, kita harus program setiap minggu progresnya apa, seperti itu. Ya, lanjut ya Bu ya, biar cepat selesai tanya jawab. Ya, Jadi kita bisa betul. aktif. Terakhir, terakhir, terakhir. Ini slide terakhir. Nah, teman-teman di sini ada contoh pengukuran dan hal-hal yang perlu kita lakukan untuk membuat program. Nah, di sini dulu nih. Di sini ada pengukuran in body namanya ya. Jadi timbangan kan macam-macam. Di IKOR ada ya Bu ya? Di lab IKOR. Saya kurang Oh, Omron, hafal setahu oh, saya ada. Omron apa ya? Iya, Ya, yang itu ada. Omron yang pegangan itu karena saya dulu waktu Pernah coba ya? penelitian pakai Omron Iya. juga. Iya, betul. Nah, di sini sensornya dari bawah ya, ada sensor di telapak kaki sama sensor di telapak tangan. Ya, di sini diukur ini data diri semua ya, dari tinggi badan, usia, gendernya, kemudian tanggal waktu pengukuran gitu. Dari hasil pengukurannya ada total body water, protein, mineral, body fat mass sama weight ya. Nah, dari sekarang juga sebagai lulusan IKOR bagaimana banyak alat-alat yang perlu akan kita lakukan
gitu. Nah, di sini InBody nih. Eh, hasil dari pengukurannya berat badannya itu 109 kilo. Nah, 109 ini kan nggak tahu isinya apa. Kayak nasi kotak kan ada air, ada jeruk, ada nasi. Kita nggak tahu jelas otot mana, lemak mana. Tapi kalau pengukuran ini, hasilnya ternyata ada 39 kilo dari 109. Ya, fatnya ada 40 kilo dari 109 berat badan. Nah, kemudian dikalkulasi ada BMI atau indeks massa tubuh dari tinggi badan dan berat badan ternyata 35,2 overweight gitu. Lanjut ke persen body fat, ada ternyata 36% body fatnya. Dari 109 kilo itu lemaknya 36% semua gitu. Terus ada analisis ototnya dari upper, core, sama lowernya. Kita nanti juga tidak hanya ini apa namanya tahu ilmu cara mengukur atau segala macam, tapi kita perlu menjelaskan nih bagaimana ke klien edukasinya seperti apa gitu. Karena kebanyakan di lapangan orang yang mau olahraga itu atau yang sembuh dari cedera itu pengennya ya sembuh aja, terus atau yang fit dia pengennya badannya langsing gitu. Lihatnya visual ya. Jadi negara plus 62 itu banyak kan visual Bu penilaiannya. Nah, sebenarnya ada yang lebih penting gitu loh. Kita latihan atau kita beri program itu yang paling penting itu fungsinya. Tujuan itu fungsinya dulu nih. Kalau fungsinya bagus, visual itu bakal mengikuti. Ya, contohnya deh, misalkan ada badan bagus, dia belum tentu bisa fleksibilitinya bagus, belum tentu dia keseimbangannya bagus. Tapi kalau kita kejar fungsinya, keseimbangannya dulu kita kejar, fleksibilitasnya kita kejar, badan pasti ngikutin. Nah, itu perlu teman-teman apa namanya pegang untuk nanti ketemu klien. Jadi ada ciri khas nih. Kalau di gym kan atau apa gitu ya. Tapi bedanya lulusan IKOR sama yang lain seperti itu. Oke, terus lanjut ini terakhir untuk mengukur ada beberapa langkah. Yang pertama kita membuat program latihan itu dari namanya talk test. Ya, talk test itu katakanlah orang lagi lari atau lagi apa namanya angkat beban, kita ajak bicara. Dia ngap-ngap kah atau dia masih bisa ngobrol ya atau sudah nggak lagi. Kemudian ada Ibu, maaf Iya, ini boleh sambil ini aja Bu, boleh iya, sambil apa oke, oke. namanya bertanya nggak apa-apa. Iya, ini, terima Karena kasih udah Adip. selesai. Iya. Oh, sudah selesai, Dip? Iya tadi terakhir itu Oh, yang kita terakhir. bikin Oke, programnya oke, ya. ada Eh, beberapa. Iya. mm-mm. Baik, terima kasih Adip atas pemaparan materi yang menarik sekali, kemudian juga banyak membuka wawasan ya, termasuk saya juga belajar loh ini, Adip ya, tadi yang Oh, disampaikan apa namanya materi tentang gimana preventif cedera, kemudian juga gimana mengembalikan lagi ke fungsi seperti sebelumnya, begitu ya, dan ya. rangkaian tadi yang untuk sampai ke performa sebelumnya gitu ya, baik untuk orang biasa maupun untuk atlet gitu ya, Adip. Oke, adik-adik, silahkan jika ada yang ingin bertanya, sepertinya di kolom chat sudah ada ini Adip tadi Oh, iya ya Bu, dari Tania Arlita, saya bacakan ya. boleh Bu. Mas Adip, mohon izin bertanya. Kira-kira apa perbedaan cedera yang ditangani menggunakan terapi lanjutan seperti strength training dan lain-lain dengan cedera yang ditangani tanpa terapi lanjutan? Dan kira-kira dampak untuk kedepannya itu seperti apa? Gitu. Silakan Adip.
Halo? Wah, ini kayaknya, Langsung saya jawab, hilang. Oh iya, boleh? langsung dijawab. Iya, oke Dip, Oke. langsung dijawab. Eh, ini Tania, apa namanya, terapi lanjut, maksudnya tanpa terapi lanjutan seperti massage aja gitu, dipijat aja atau Tania, sepertinya gitu Dip, maksudnya, jadi sudah dimassage gitu ya, atau mungkin sudah kalau dislokasi sudah dikembalikan lagi ke posisi awal, cuma nggak ada latihan penguatan gitu, nggak ada nah terapi iya, lanjutannya. Nah, itu seperti itu. iya. Eh, kalau bedanya pasti beda dari yang ada lanjutan strength training dan yang tidak ada strength training. Ya, kembali lagi ke fungsi dari sistemnya, otot dan rangka. Ya, rangka kan dia sebagai penopang, dia tidak bergerak. Tapi yang bergerak itu otot dan dia yang support dari sistem rangka itu. Ketika katakanlah cedera, kemudian kita gampangnya lutut cedera, terus dimasas aja tanpa adanya penguatan lanjutan. Pada saat cedera, lutut itu kan berkurang nih geraknya, otomatis ototnya diatrofi, mengecil dibanding otot yang masih sembuh, otot yang masih fit. Hal yang paling penting itu yang sering saya tadi sampaikan itu injury prevention ya. Jadi mencegah cedera itu lebih baik dibanding kita menyembuhkan itu. Jadi kalau misalkan bedanya treatment atau orang yang mengeluh cedera atau ada yang ngeluh sakit kita masas aja itu sensasinya sementara ya. Jadi kayak temporer. Dia setelah di treatment, dimasas, sudah selesai. Enak, tapi selanjutnya dia bisa hilang gitu efeknya. Tapi kalau lanjut dengan strength, kemampuan ototnya dia meningkat, kemudian saat melakukan pergerakan dia juga lebih bagus, dan resiko cederanya juga lebih minimal dibanding tanpa melakukan strength training itu. Karena ada yang menopang ya, itu si otot. Balik lagi ke konsep cedera. Kalau strength kan berarti untuk menguatkan. Ototnya kuat, dikasih beban, aman. Tapi kalau ototnya nggak kuat, ya dia beresiko. Itu ada masalah. Begitu, Bu. Oke, iya. Jadi, kalau saya simpulkan begini ya, ketika cedera ditangani, kemudian ada terapi lanjutan begitu, itu kemungkinan untuk cedera berulangnya kecil gitu ya, ketimbang, Betul. apa namanya, tanpa terapi lanjutan. Nah, itu ya Tania ya, sudah terjawab ya. Kemudian ada pertanyaan lagi ya Adip, ini dari, Fandi Ahmad Kurnia. Eee Fandi menanyakan seberapa besar dampak yang diberikan oleh alat modality seperti TENS dan lainnya dalam penanganan cedera. Iya, terima kasih. Wah, ini kayaknya udah expert, Bu, di bidang terapi. Ini kayaknya yang ini, PKL di JSC, Dip. Oh, JSC, iya. Iya, Iya, hampir sama. Jadi tempat saya bekerja itu kalau teman-teman dari Mas Wikor tahu, JSC, Medifit, ada Eminence, ada ISMC, dan ada yang baru di Jakarta itu Motiva. Itu konsepnya hampir sama. Ya. Jadi praktisinya ada dari IKOR, ada dari fisioterapi, dan juga ada dari dokter. Itu kita bekerja sama. Itu. Terus lanjut balik ke pertanyaan, seberapa besar sih dampak yang diberikan oleh alat modalitas seperti TENS dan lainnya dalam penanganan cedera? Nggak bisa dipastikan ya, karena kembali lagi ke kondisi cederanya. Kalau dia sebatas karena muscle tightness tanpa adanya robekan, ya itu masih bisa. Selain TENS juga ada dia ultrasound. Ya ini siapa, Fandi Ahmad, ya tahu ya ultrasound itu. Eh, Kalau menurut saya dibanding modalitas alat dan terapi latihan atau strength training, dampaknya lebih besar ke strength trainingnya karena dia cenderung untuk menguatkan ototnya supaya ketika bergerak dia aman gitu. Tapi kalau TENS itu fungsinya kan untuk ngeblok nyeri ya, menurunkan nyeri, menurunkan spasme otot atau kekakuan pada otot itu, dan untuk kasus tertentu yang bengkak juga bisa dilakukan menggunakan modalitas.
Jadi modalitas itu kalau di sini dipakai ketika belum ke tahap strength training atau lanjutan. Itu pakai alat modalitas dulu untuk mengurangi nyerinya, ngejar pain free-nya dulu lah gitu. Begitu Mas Fandi. Oke, Baik sudah Mas, terima terjawab kasih ya, Mas. Andi. Oh ya. Oke, mungkin ada lagi yang ingin bertanya ke Adip ya. Mungkin satu orang lagi. Masih ada? Oke, sambil tunggu yang tanya ya Adip. Ya, Bu. Ya, memang setelah apa ya paparan tadi yang disampaikan oleh Adip, nah itu seharusnya membuka wawasan adik-adik mahasiswa ya bahwa sport terapis itu perannya sangat besar begitu, baik itu untuk di dunia olahraga sendiri maupun ya yang tidak bersentuhan dengan olahraga. Misalkan ada yang jatuh, kecelakaan, kemudian pasca operasi membutuhkan latihan. Nah, ini sport terapis juga peranannya penting begitu ya, Dip ya? Betul, betul, Bu. Kalau Iya. ya. Di sini juga pasien klien juga bukan yang suka olahraga ya. Justru kebanyakan saya jarang pegang atlet loh, Bu. Kebanyakan orang tua Oh. nih yang habis stroke ya, habis stroke Hmm, kita kasih strength dia bisa jalan karena dia yang butuhkan strength-nya gitu kan. ya. Terus masalah saraf kayak namanya multiple sclerosis itu belum ada obatnya. Tuh IKOR bisa masuk di situ, bisa bisa bekerja Hmm, sama dengan profesi lain gitu. Ya betul yang Bu Gita sampaikan, nggak hanya kita di klub aja. Kalau kita udah tahu konsepnya, kita tahu penanganannya, ada dasar keilmuannya, dan juga kita punya sertifikasi ya dalam keahlian tersebut, ya kita bisa kemana-mana gitu. Di luar kita bisa menangani klien ya, visit visit ke klien, kemudian event-event dari kemarin terakhir di Pokari Bandung Marathon, hmm, IKOR juga masuk di situ bareng sama dokter spesialis olahraga gitu. Jadi oke. ya banyak konsentrasi di IKOR ya Bu ya. Mungkin ya yang Mm-mm. mau ngambil di kesehatan olahraga, menurut saya itu peluang besar sih ya teman-teman kalau di kesehatan olahraga. Semua semua konsentrasi baik manajemen, baik sport recreation, baik event organizer atau sport teknologi semua berpeluang semua gitu. Karena saya di kesehatan olahraga ya jadi saya ngomongnya di kesehatan olahraga begitu kalau yang lain saya nggak punya kompetensi di situ begitu. Oke. Iya, jadi memang ini ya, Adit, saling terkait lah seperti sport performance ya, itu juga berkaitan Betul, dengan kesehatan olahraga juga begitu ya. Karena betul, ya tadi untuk meningkatkan performa itu ya tidak cuma dengan latihan, tapi juga tadi maintenance kondisi fisik ya dan iya, kondisi ya ototnya, kemudian ligamen dan yang lain-lain begitu ya, Adit. betul. Oke, ada yang mau bertanya atau berdiskusi dengan Mas Adip ya? Silakan santai aja nggak apa-apa. Iya, ini kakak kelas masih apa namanya lulusnya juga belum lama ya. Belum Ini lama pun Bu. juga saya cerita sedikit pengalaman. Ini saya juga pernah ditangani sama Mas Adip ini. Saya juga salah satu apa ya yang tadi yang diceritakan sama Mas Adip bahwa apa ya nggak telaten gitu, harus apa namanya latihan strength training gitu untuk mengembalikan fungsi seperti semula itu nggak telaten. Akhirnya ya cederanya berulang begitu. Tapi kemarin sempat dikasih program latihan strength training. Sekarang alhamdulillah Adit eh, belum kambuh lagi dan jangan sampai. Oke, ada yang ingin bertanya atau kita cukupkan sampai di sini? Nanti kalau memang ada yang ingin diskusi lebih lanjut, mungkin ada yang malu gitu, Adip, jadi nggak tanya di sini, nanti mungkin bisa di-share kontaknya Adip ke adik-adik supaya nanti bisa sharing knowledge ya dan informasi lainnya. Em, untuk sesi panel yang kedua dengan pemateri kedua,
Saya rasa cukup, begitu terima kasih sekali, kepada, Mas Adip Maftuhan, penghargaan yang sebesar-besarnya ya dari jurusan Ilmu Keolahragaan. Terima kasih atas, kehadirannya di acara, pembekalan PKL dan juga penyampaian materi yang sangat, membuka wawasan dan sangat, berharga bagi adik-adik mahasiswa jurusan IKOR. Eee, saya selaku moderator, memohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dalam memandu acara. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh, Pak Slamet dan Mas Adip memberikan, wawasan baru dan membuka, pandangan terkait, masa depan begitu mahasiswa, jurusan Ilmu Keolahragaan. Begitu dari saya, terima kasih sekali, Mas Adip. Eee, ya, saya kembalikan ke MC, silakan. Oke, cek. Terima kasih Bu Mega atas tadi sudah memandu dua materi. Yang pertama ada dari KONI Kabupaten Semarang, kemudian yang kedua atau yang terakhir dari Medifit Indonesia. Oke, acara demi acara, dan tadi ada beberapa materi dan pemateri yang cukup dan sangat luar biasa, yang tentunya kita sama-sama menyaksikan, sama-sama memperhatikan. Terus semoga apa yang tadi sudah disampaikan oleh pemateri bisa kita ambil manfaatnya, bisa kita ambil hal-hal baik untuk tentunya untuk kemajuan olahraga. Terima kasih kepada peserta, kepada pemateri, kepada moderator, juga undangan yang lainnya. Untuk menutup serangkaian kegiatan, serangkaian acara pada hari ini, mari kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Sebelum saya tutup, mungkin kita bisa foto bersama terlebih dahulu, bareng-bareng. Mungkin yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu ya. Nah, ya, oke. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada seluruh peserta dan stakeholder yang bersangkutan. Terima kasih. Saya MC pada acara penguatan praktik kerja lapangan jurusan Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang tahun 2021. Mohon maaf apabila ada tutur kata, kesalahan yang tentunya tidak saya sengaja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.